Ketika pertama kali di bulan September tahun 2008, saya dan tim masuk di Desa C yang adalah salah satu pusat penyembahan berhala di suku N dan S. Kami diusir oleh salah satu keluarga raja karena mereka tidak mau ada orang asing masuk di desa mereka. Saat itu desa tersebut sangat terasa gelap secara rohani dan sangat mencekam. Wajah orang-orang penuh dengan ketakutan karena dikelilingi oleh roh-roh jahat kepercayaan mereka. Hampir semua rumah beratapkan daun lalang. Tidak ada yang berani membangun karena takut disantet atau dibunuh oleh orang-orang kuat yang ada di tengah-tengah mereka. Setelah pulang dari desa tersebut, saya kemudian membagikan masalah ini kepada gereja lokal, tim WEC di Guinea-Bissau, Sending WEC Indonesia, keluarga dan para pendoa agar terus mendoakan desa C supaya Tuhan membuka pintu untuk kami dapat masuk kembali. Puji Tuhan, akhirnya pada 30 Oktober 2009, Tuhan membuka pintu bagi kami untuk masuk kembali ke desa C. Bahkan kami diterima langsung oleh raja sendiri dan didampingi oleh salah satu keluarga yang pernah mengusir kami tahun lalu. Mereka memberikan satu ember kelapa kepada kami sebagai tanda kami diterima. Hati kami penuh dengan sukacita karena akhirnya kami dapat menyampaikan berita Injil di desa ini. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah tidak adanya rekan sekerja dari WEC yang memiliki panggilan yang sama untuk menjangkau suku N dan S. WEC sangat menekankan melayani dalam tim, bukan perorangan. Karena itulah kami terus berdoa agar Tuhan mengirimkan seorang pekerja secepatnya supaya kami dapat memulai pelayanan di desa ini. Sekali lagi puji Tuhan, Ia mendengar doa kami dan mengirimkan Esther, seorang pekerja short termer untuk 9 bulan dari Bristol, Inggris pada bulan Februari 2010. Bersama Esther dan 3 anak asuh, salah satunya M, kami masuk dan memulai pelayanan di desa ini pada 3 Maret 2010. Kami membentuk sebuah tim kecil dan mulai mengambil satu hari khusus di salah satu kebun penduduk di tengah hutan dalam menyembah Tuhan, serta berdoa meminta perlindungan dan petunjuknya. Apa yang harus kami lakukan selain penginjilan pribadi? Puji Tuhan, Ia mengarahkan kami untuk memulai kelas sekolah minggu dengan anak-anak di desa ini yang semuanya dari latar belakang agama lain. Kami memulainya dengan 8 orang anak yang adalah anak tetangga di mana kami menginap dan anak-anak dari raja. Pada awalnya sulit karena iblis memakai berbagai cara dalam mengganggu kami melalui mimpi-mimpi buruk sehingga kami harus bangun malam-malam untuk terus berdoa. Salah satu contoh, Esther yang dari Eropa tidak mengerti apa itu peperangan rohani dan suatu malam dia tidak bisa tidur dan saya bertanya apa yang terjadi. Dia katakan, saya didatangi oleh seorang wanita yang sangat menakutkan, tetapi wanita itu menyembunyikan wajahnya. Ada beberapa orang dewasa yang sering mengintip kami lewat jendela dan mencurigai dengan ajaran yang kami berikan. Ada yang takut dan tidak mau mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah minggu. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya mulai melihat perubahan sikap yang baik dari anak-anak sekolah minggu. Satu persatu mereka mulai kembali mengirimkan anak-anaknya ke sekolah minggu dan pada perayaan Natal pertama di tahun 2010, jumlah anak terus bertambah menjadi lebih dari 50 orang dan setiap tahun terus bertambah. Tahun-tahun berikutnya masyarakat mulai meminta kami untuk memulai sekolah, tetapi kami tidak serta-merta memenuhi permintaan mereka. Saya mulai berdoa secara pribadi dan bertanya kepada Tuhan, apakah Ia mengizinkan saya untuk memulai sekolah karena saya tidak memiliki dana dan kapasitas dalam hal itu. Pada tahun 2014, saya dikunjungi oleh Ibu Else Yangke dan Ibu Rita. Bersama-sama kami mengambil 1 hari berdoa dan berpuasa untuk tanah yang kami butuhkan untuk sekolah. Saya berkata ke Ibu Else, maaf Ibu, saya takut memulai sekolah karena saya tidak tahu caranya dan bagaimana mendapatkan tanah untuk pembangunannya. Saat itu beliau berkata, Ibu harus bertobat. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Dia yang membiayainya dan bukan Ibu.
Luar biasa kata-kata iman yang sangat mendorong saya yang penakut ini. Kemudian kami bertiga pergi dan berdoa di tanah yang dimiliki raja. Kami mengimani apabila dalam kehendak Tuhan, maka Ia akan memberikan berkat untuk kami bisa membeli dan membuka sekolah Injili. Puji Tuhan, akhirnya pada bulan Maret tahun 2017, kami mendapat berkat untuk mengurus semua dokumen sekolah yang dibutuhkan dan dengan ditandatangani oleh pemerintah, tua-tua masyarakat, representatif pemuda, dan ibu-ibu setempat. Sekolah yang diimpikan akhirnya dapat didirikan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena berita Injil yang sudah mereka dengar kini telah mengubah wajah-wajah yang penuh ketakutan menjadi wajah yang penuh sukacita. Bahkan salah satu tukang santet alias Suanggi akhirnya menjadi guru bahasa es atau bahasa suku bagi saya dan menjadi sahabat dekat saya. Rumah-rumah daun sudah dibangun menjadi rumah-rumah yang bagus. Injil dapat mengubah hati manusia dan memberkati desa yang gelap, kumuh, dan tertutup. Kini sudah terbuka terhadap dunia luar, berkembang, dan bahkan sekarang desa ini sudah memiliki sekolah Injili dengan nama Iskola Evangelika Horebi. Dari TK sampai kelas 4 SD. Dengan jumlah murid sebanyak 102 orang yang 99% adalah dari agama lain. Setiap hari mereka memuji Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebelum belajar. Anak-anak sekolah juga adalah anak-anak sekolah minggu kami. Haleluya.